Babak baru dari persaingan sengit pemilihan Presiden Amerika Serikat, yaitu terpilihnya Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris sebagai penghuni baru Gedung Putih. Setelah resmi mengantongi 273 suara dari minimal jumlah suara yang dibutuhkan, dan jika tidak ada kendala, Joe Biden dan Kamala Harris akan dilantik menjadi Presiden Amerika pada 20 Januari 2020 mendatang. The United States of America, ladies and gentlemen. Because every little girl watching tonight. Lalu bagaimana dampak perekonomian dunia terutama Indonesia setelah kemenangan Biden ini? Dikutip dari kumparan.com, perekonomian Indonesia akan sedikit membaik dengan angka rupiah yang saat ini di kisaran Rp14.000 diperkirakan dapat menyentuh angka 13.500 per US dollar. Lalu masih dalam laman yang sama, ekonom Indef Bima Yudhistira menyampaikan bahwa surat utang akan laris manis, bahkan semakin banyak modal asing yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia. Lalu Bima juga menegaskan bahwa akan ada penurunan tensi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, yang artinya dapat terjadi kenaikan permintaan barang dari Indonesia yang tentu saja berimbas pada kenaikan komoditas barang Indonesia dan akan membawa penguatan nilai tukar rupiah. Wow, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Sandiaga Salahuddin Uno di program yang insya Allah selalu memberi inspirasi mengenai dunia bisnis dan UMKM. Kata siapa? Kata Sandi. Nah, teman-teman di seberang sana juga sudah ada partner saya, Ihsan Akbar. Selamat malam Mas Andi, selamat malam semua yang ada di studio dan juga pemirsa di rumah. Sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. Ihsan, tadi kita sudah melihat sedikit tayangan tentang pemilihan presiden yang sudah berlangsung di Amerika Serikat. Tentunya kita ucapkan selamat kepada Presiden terpilih Joe Biden. Dan juga ini yang pertama kali nih, wakil presiden perempuan berwarna dari Amerika Serikat, yaitu Kamala Harris. Kalau di Indonesia kita sudah pernah punya wakil presiden dan punya presiden dari perempuan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi ini di Amerika merupakan sejarah. Dan saya melihat bahwa ini satu lembaran baru, bahwa Joe Biden dan Kamala Harris diharapkan bisa menurunkan tensi dari ketegangan-ketegangan, menurunkan ketidakpastian. Dan insya Allah mereka akan menjadi pemimpin yang baik bagi Amerika Serikat dan juga bagi negara-negara mitra untuk mewujudkan perdamaian dunia, peningkatan ekonomi, dan yang paling penting ini pemulihan pasca pandemi. Karena kita harapkan 2021 ini ekonomi akan segera bergerak untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Nah, tema yang diusung oleh Joe Biden dan Kamala Harris adalah mempersatukan dan tidak memecah belah. Semoga dengan isi pidatonya tersebut kita berharap agar ini menjadi satu langkah strategis, kita pulih, kita lebih punya semangat baru menempuh pemulihan dan kebangkitan pasca pandemi ini. Betul, Ihsan? Betul sekali Mas, tapi Mas Andi saya penasaran. Ini mewakili mungkin orang-orang awam yang tidak terlalu mengikuti hype-nya tentang Pilpres Amerika. Emak-emak ya kan, atau anak-anak muda yang careless saja. Kenapa begitu heboh? Apa sebenarnya ngefeknya pemilihan Presiden Amerika ini ke Indonesia sendiri Mas? Ya, pertama Indonesia ini kan menjadi mitra dagang Amerika Serikat. Kita ekspor hampir 18 miliar dolar. Kita impor 9 miliar dolar, kita surplus. Ini perlu kita apresiasi kinerja ekspor kita. Jadi setiap kita bisa meningkatkan ekspor,
kita akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk warga Indonesia. Yang kedua, kita juga mitra dari segi geopolitik, menjaga kestabilan wilayah. Kita juga ingin menarik investasi yang lebih besar dari Amerika Serikat untuk membuka peluang-peluang usaha bagi UMKM-UMKM, bagi usaha-usaha menengah maupun usaha besar. Karena akhirnya yang kita inginkan adalah kepentingan bangsa sendiri. Dan kepentingan bangsa kita sekarang adalah segera pulih, kita buka lapangan kerja seluas-luasnya, kita bangkit dan kita gunakan dengan kesempatan emas ini untuk melakukan apa yang saya sebut sebagai dialog ekonomi berskala besar. Jadi kalau ada PSBB, kalau untuk COVID, kalau untuk ini dialog ekonomi berskala besar. Jadi kita lihat gimana caranya kita tarik investasi, kita kembangkan mudah-mudahan demi kebaikan bangsa kita sendiri. Dan kita juga jangan lupa, kita harus terima kasih kepada para UMKM yang terus-menerus menopang ekonomi kita. Sekarang kita ingin kontribusi UMKM yang pada pertumbuhan ekonomi kali ini sempat terpukul jatuh di ronde-ronde pertama dari pandemi ini untuk kembali menggeliat. Saya melihat 99% lebih pelaku ekonomi kita adalah UMKM. Dan kalau kita lihat 97% dari lapangan kerja juga diciptakan oleh UMKM. Maka tidak ada salahnya untuk memperingati Hari Pahlawan besok, kita sepakati bahwa UMKM adalah pahlawan ekonomi Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal keberhasilan, saya ucapkan selamat sekali lagi bagi yang telah berhasil memperoleh kartu prakerja. Karena ini adalah bagian daripada kita untuk memperluas teman-teman kita yang tersentuh program-program pemerintah. Segera ambil kursus kelas prakerja di rumahsiapkerja.com. Saya akan mengajar langsung nih, Ihsan. Langsung saya ngajar Langsung Mas Andi. di rumahsiapkerja.com. Daftar sekarang menjadi member melalui rumahsiapkerja.com. Ingat ya teman-teman, daftar sekarang menjadi member di rumahsiapkerja.com karena disitulah kita bangkitkan para anak-anak muda mendapatkan pelatihan, meningkatkan skill, dan mereka juga bisa mendapatkan dana insentif. Terutama di saat-saat seperti ini, kita pun harus pintar dan cermat. Untuk itu tema kita malam ini adalah menangkap peluang. Tamu kita malam ini adalah orang-orang yang mampu melihat peluang. Di tengah pandemi biasanya kan semua tidak berani mengambil risiko. Mereka menjadi rebahan. Tapi tamu-tamu kita ini adalah agen perubahan. Selamat malam Mas Jeffrey dan Andi. Mereka berdua ini adalah penjual ikan cupang yang lagi viral banget. Nget. Bahkan harga ikan-ikannya bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah. Luar biasa. Kemudian di sebelah sana ada juga Mbak Isnilma Nurwulan. Saya panggilnya Kak Inel. Kak Inel ini seorang pengusaha clothing line yang juga sekarang merambah ke bisnis pot dan tanaman hias yang juga lagi booming. Dan seperti biasa nanti kita juga akan kedatangan tamu spesial yang akan menjadi solusi konkret dari permasalahan yang kita hadapi, yaitu sahabat saya lama banget ini, Ihsan, dari masa remaja. Saya nanti akan mengundang Bapak Juliari P. Batubara. Saya panggilnya Bro Ari selaku Menteri Sosial Republik Indonesia. Siap. Nah, sebelum kita mulai perbincangan pada malam hari ini, pastinya kita akan lihat dulu sedikit cuplikan informasi ini mengenai bisnis yang juga sedang tren di kalangan emak-emak.
thrifting. Dari situ gue sempet buka Resertis ini, brand ini udah lama karena dari 2012 brand ini udah ada. Nah, kalau Resertis itu kebetulan memang kita salah satu yang terdampak dari drama COVID-19 ini ya. Karena biasanya kita ada event balap, biasanya ada event clothing, gitu. Tiba-tiba nggak ada. Kalau karyawan sendiri, Resertis ini kita menyebutnya tim ya. Alhamdulillah sih jangan sampai gue mengurangi mereka, jangan sampai gue mengeluarkan mereka. Karena ya gue sama mereka sama-sama butuh, kita sama-sama saling membutuhkan ya. Pot dan tanaman hias nih berangkat dari dua hal sih, hobi dan kondisi. Hobi itu yang jadi alasan pertama karena hobi gue jajan tanaman terus gitu. Jajan tanaman otomatis jajan pot. Nah waktu itu gue itu bosen gitu dengan pot-pot yang ada gitu. Gue pengen pot-pot yang lebih klasik. Alasan kedua gue bikin karena kondisinya memang lagi terombang-ambing. Jadi gue coba cari jalan untuk perekonomian kami yang di sini semua ini masih bisa terus muter, gimana caranya gitu ya. Kita imbangin lah dengan satu jalan baru. Semoga aja dengan jalan baru itu bisa sedikit-sedikit membantu gimana caranya supaya tercukupi semuanya. Kita ngobrol dulu nih sama Mbak Inel. Selamat malam Pak Sandi. Selamat malam Mbak Inel. Ini pot-potnya ya. Iya. Tapi saya pengen tanya nih, saya penasaran ya. Karena kan Mbak Inel nih sarjana seni lulusan ISI Yogyakarta ya. Dan juga dulu pernah menjadi profesional di stasiun televisi. Apa yang membuat Mbak Inel ini banting setir terus membuat Resertis dan akhirnya sekarang merambah ke apa ini? Poci. Plants and Pottery ya. Oke Pak Sandi, jadi memang saya latar belakang pendidikan saya sarjana seni, saya pernah mengajar, saya pernah bekerja di production house dan stasiun TV. Tapi mungkin dari dulu keinginan saya, passion saya untuk berwirausaha itu besar. Jadi sampai tahun 2013 saya memutuskan oke, saya harus menceburkan diri ke dunia usaha gitu. Dan mungkin alasan yang paling mendasar sih saya ingin menghasilkan uang yang lebih banyak itu. Oke, jadi motivasi utamanya ngelihat rumput tetangga lebih hijau gitu sebagai pengusaha gitu. Nah ini motivasi yang baik gitu. Tapi gimana sih nangkep peluang? Terus Resertis itu dulu apa komunitas otomotif atau komunitas racers? Terus berkembang jadi Plant and Pottery, gimana ceritanya nangkep peluang itu? Jadi Resertis ini ada dari tahun 2012. Ketika itu awalnya memang melihat dari begitu banyaknya komunitas balap. Waktu itu ini kan pusatnya di Solo ya Pak Sandi ya. Kebetulan punya sahabat saya gitu. Dia melihat oh peluangnya nih sangat besar gitu. Banyak komunitas motor, banyak anak bengkel, banyak anak balap gitu. Untuk saya sendiri saya melihat brand Resertis nih berkembang sangat cepat. Dan ketika itu wah di Jakarta nih belum ada nih store resminya. Oke. Sedangkan anak balapnya begitu banyak dan di sini ada event-event balap yang reguler pun ada gitu. Akhirnya oke, kenapa nggak gue gitu. Akhirnya saya oke lah kerjasama dengan teman. Dan sampai saat ini sih Jabodetabek masih saya yang pegang. Oke, ini saya pengen tanya nih. Ini kan ada 4 tanaman nih. Bisa diceritain nggak mana yang lagi booming banget, mana yang lagi viral. Terus ini jenisnya apa ya? Ternyata setelah pot dikasih anyaman gini ya? Ya. Bisa dijelasin nggak satu-satu nih? Oke, jadi saya ini memang menjual masih yang koleksi pribadi kalau untuk tanaman ya Pak Sandi ya. Ini namanya tanaman apa nih yang ini? Itu maranta. Maranta. Biasa disebut juga prayer plants. Prayer plants. Iya, jadi doa gitu ya. Iya, jadi dia karakternya lucu Pak Sandi. Kalau sore sampai malam dia tuh daunnya akan seperti tangan berdoa. Oh. Nanti ketika pagi dia kayak rebah Mbak Nur lagi. juga kayak istri saya kalau agak malam gitu suaminya nggak pulang dia berdoa. Boleh nanti dibawa pulang buat Boleh buat Ibu mana Nur. Ini prayer plant nih. Kalau yang ini? Kalau itu sebenarnya tanaman murah meriah yang
mungkin kalau untuk pehobi tanaman yang levelnya sudah tinggi jarang melirik. Tapi untuk ibu-ibu yang ya kelas seperti saya lah, sobat Miss Queen gini apa Sandi. Ini laku keras karena dia karakternya lucu. Namanya Kalista, tapi biasa kita sebut Kribo. Kribo. Makanya dia matching dengan potnya Pak Sandi. Oh iya benar. Ini jadi kerajinannya bukan hanya tanamannya tapi potnya juga ya? Iya betul. Oke, kalau ini nih yang bolong-bolong apa nih? Nah ini karena bolong dia mahal. Ini kayak kantong saya nih bolong nih. Ini mahal ya? Sebenarnya ini kan keluarga Monstera. Oke. Monstera itu kan untuk beberapa tahun ini ngehits ya Pak Sandi ya. Dan perlu merogoh kocek yang besar untuk memiliki itu gitu. Tapi ini menjadi alternatif Monstera ekonomis. Karena dia harganya yang masih ramah di kantong. Oh ini Monstera hemat lah ya. Monstera hemat, tapi hemat-hemat begini harganya melambung terus Pak Sandi. Oh sekarang naik justru? Sampai sekarang, sampai hari ini masih kalau kita tengok nih ke toko tanaman pasti naik. Beda sehari aja beda harga lagi. Wow. Nah ini kalau kita lihat ya Isan ya. Seru banget nih. Seru banget bener. Isan ada pertanyaan nggak? Dan ini apa namanya kan kalau saya lihat Mbak Inel ini kan pinter sekali melihat peluang ya dalam usahanya ya kan. Resertis dan sekarang juga beralih ke pot tanaman. Kendalanya apa? Singkat boleh dijawab Mbak Inel. Kalau kendalanya sih sebenarnya beda bisnis, beda masalah ya Pak Sandi ya. Tapi sejauh ini biasanya saya mentok di pengembangan usaha. Karena untuk pengembangan usaha itu kan muncul ide. Ya. Tapi untuk mengimbangi ide itu harus didukung oleh modal. Nah, Oke. Kembali lagi ke situ ya. Iya, gimana nih? Insya Allah kita akan ada solusi nanti buat Mbak Inel. Amin. Untuk mengembangkan usahanya. Nah dari Mbak Inel ini kita bisa belajar bahwa peluang itu selalu ada. Asalkan kita peka, jeli melihat peluang. Satu jalan tertutup, tadi research-nya tertutup. Ternyata bisnis tanamannya yang meningkat. Masih ada jalan lain yang bisa kita coba. Kata siapa? Kata Sandi.